Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Kafitriani dari kelas 12 BDP 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai FIFO, LIFO, dan average, serta mempresentasikan cara mengerjakan perhitungan metode FIFO, LIFO, dan average. Pada slide pertama ada persediaan. Persediaan menurut Hendrik Sagit Martinus, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Lalu pada slide berikutnya terdapat definisi persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Lalu berikutnya terdapat jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Yang ketiga, persediaan produk jadi. Dan yang terakhir, persediaan bahan penolong. Lalu pada slide selanjutnya terdapat metode persediaan. Metode persediaan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau metode periodik. Metode pencatatan persediaan sistem periodik adalah untuk menentukan nilai atau harga pokok persediaan barang dagangan di akhir periode harus dilakukan penghitungan secara fisik atau stock of name. Penghitungan di gudang tempat menyimpan barang bertujuan untuk mengetahui besarnya persediaan barang dagangan pada akhir periode. Lalu metode yang kedua yaitu metode penghitungan persediaan akhir barang dagangan, terdiri dari FIFO, LIFO, dan average. Pengertian dari FIFO yakni first in, first out. Metode pencatatan persediaan ini sering dikenal sebagai original cost method. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama diterima akan pertama dikeluarkan. Lalu selanjutnya terdapat LIFO, yakni last in, first out. Metode pencatatan persediaan ini berdasarkan asumsi bahwa barang atau bahan yang terakhir dibeli akan pertama dikeluarkan. Tujuan metode ini adalah menetapkan atau melaporkan harga pokok barang yang telah dijual menurut harga yang sedekat mungkin dengan harga pasar sekarang. Metode ini mengurangi laba perusahaan yang belum direalisir sampai suatu jumlah yang sekecil-kecilnya. Lalu yang terakhir yaitu average. Metode pencatatan persediaan ini menghitung suatu harga pokok rata-rata untuk suatu periode waktu yang mudah dipilih. Misalnya, 3 atau 6 bulan. Pengaruh fluktuasi harga dapat diperkecil dengan menggunakan metode ini. Dan untuk contoh soalnya seperti ini. Lalu kita akan lanjut untuk membahas cara pengerjaan perhitungan FIFO. Untuk cara mengerjakan metode FIFO di sini ada tabel pengerjaan yang berisi tanggal pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan. Pada tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal sejumlah 200 unit dengan harga 100.000 dan total harganya 20 juta. Pada tanggal 5 Februari terjadi pembelian persediaan 300 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 36 juta. Untuk menaruh di persediaan, kita tidak boleh dicampur dengan persediaan awal karena dalam metode FIFO tidak boleh dicampur persediaan akhir dengan yang baru karena agar tidak terjadi pertukaran pada penjualan. Pada tanggal 7 Maret terjadi penjualan sejumlah 100 unit dengan harga 100.000 dan total harganya yaitu 10 juta. Jadi yang persediaan awal kita kurangi 100 unit, tersisa 100 unit lagi. Kenapa yang dijual persediaan awal? Karena dalam metode FIFO first in, first out dikatakan barang pertama kali masuk, barang pertama kali dijual. Terjadi penjualan pada tanggal 10 April 100 unit dengan harga 100.000 dengan total harga 10 juta. Jadi yang persediaan awal sudah habis terjual, jadi tersisa 300 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 36 juta. Pada tanggal 2 Mei terjadi pembelian 200 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta. Jadi persediaan bertambah lagi. Pada tanggal 5 Juni terjadi penjualan 300 unit yang pastinya dengan harga 120.000 dengan total harga yaitu 36 juta. Jadi ya 300 unit dengan harga 120.000 dengan total
harga 36 juta sudah habis terjual. Pada tanggal 6 Juli, terjadi pembelian sejumlah 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta. Dan terjadi penjualan pada tanggal 7 Oktober sejumlah 100 unit yang pastinya dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta. Karena first in first out, jadi yang 200 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta dikurang 100 unit. Jadi tersisa 100 unit lagi. Dan terjadi penjualan pada tanggal 10 November sejumlah 100 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 13 juta. Jadi unit yang harga 130.000 sudah habis terjual. Terakhir terjadi pembelian pada tanggal 3 Desember sejumlah 100 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 13 juta. Jadi di persediaan tersisa 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta dan 100 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 13 juta. Lalu lanjut untuk membahas cara perhitungan metode LIFO. Untuk cara mengerjakan metode LIFO, pada tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal sejumlah 200 unit dengan harga 100.000 dengan total harga 20 juta. Dan pada tanggal 5 Februari terjadi pembelian persediaan sejumlah 300 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 36 juta. Untuk menaruh di persediaan seperti metode FIFO sebelumnya tidak boleh dicampur karena ini metode LIFO, last in first out. Barang yang terakhir kali masuk, barang yang pertama dijual. Jadi untuk penjualan kita jual yang 300 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 36 juta. Terjadi penjualan pada tanggal 7 Maret sejumlah 100 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 12 juta. Di persediaan yang 300 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 36 juta, kita kurangi 100 unit, tersisa 200 unit. Dan terjadi penjualan lagi pada tanggal 10 April sejumlah 100 unit dengan harga 120.000 dengan total harga yaitu 12 juta. Jadi di persediaan tersisa 100 unit yang harganya 120.000. Pada tanggal 2 Mei terjadi pembelian persediaan sejumlah 200 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta. Dan untuk penjualan pada tanggal 5 Juni sejumlah 200 unit yang pastinya dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta. Karena yang pada tanggal 2 Mei ada pembelian 200 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 26 juta. Karena dia barang terakhir kali masuk, jadi kita langsung jual. Dan penjualan 100 unit dengan harga 120.000 dengan total harga 12 juta. Jadi di persediaan tersisa 200 unit dengan harga 100.000 dengan total harga 20 juta. Ada pembelian pada tanggal 6 Juli 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta. Terjadi penjualan pada tanggal 7 Oktober sejumlah 100 unit yang pastinya dengan harga 125.000 dengan total harga 12.500.000. Dan penjualan pada tanggal 10 November sejumlah 100 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 12.500.000. Juga karena pada tanggal 6 Juli terjadi pembelian barang sejumlah 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta. Jadi yang dijual terlebih dahulu yang 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta. Lalu pada tanggal 3 Desember terjadi pembelian sejumlah 100 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 13 juta. Jadi di persediaan tersisa 200 unit dengan harga 100.000
dengan total harga 20 juta dan 100 unit dengan harga 130.000 dengan total harga 13 juta. Selanjutnya, untuk cara mengerjakan metode average ini agak berbeda dengan metode FIFO dan LIFO. Jadi, untuk cara mengerjakan metode average ini, pada tanggal 1 Januari terdapat persediaan awal sejumlah 200 unit dengan harga 100.000 dengan total harga 20 juta. Dan terjadi pembelian pada tanggal 5 Februari sejumlah 300 unit dengan harga 120.000 dan total harganya 36 juta. Dan untuk persediaan unitnya kita tambahkan karena ini metode average, jadi 200 unit ditambah 300 unit dapatlah 500 unit di persediaan. Dan untuk mencari harga penjualannya kita rumuskan yaitu harga per unit persediaan 100.000 ditambah harga per unit pembelian 120.000 dapatlah 220.000, lalu dibagi 2 hasilnya 110.000 dengan total harga 55 juta. Lalu pada tanggal 7 Maret terjadi penjualan sejumlah 100 unit dengan harga 110.000 dengan total harga 11 juta. Dan pada tanggal 10 Maret terjadi penjualan sejumlah 100 unit dengan harga 110.000 dan total harganya 11 juta. Jadi persediaan tersisa 300 unit dengan harga 110.000 dengan total harga 33 juta. Lalu pada tanggal 2 Mei terjadi pembelian sejumlah 200 unit dengan harga 130.000 dengan harga 36 juta. Lalu kita rumuskan lagi harga per unit persediaan yaitu sebesar 110.000 ditambah harga per unit pembelian 130.000 hasilnya 240.000 lalu dibagi 2 dan hasilnya 120.000 dengan total harga 60 juta. Lalu pada tanggal 5 Juni terjadi penjualan 300 unit yang harganya 120.000 dengan total harga 36 juta. Jadi persediaan berkurang tersisa 200 unit dengan total harga 24 juta. Lalu pada tanggal 6 Juli terjadi pembelian persediaan lagi sejumlah 200 unit dengan harga 125.000 dengan total harga 25 juta. Dan untuk mencari harga penjualannya kita rumuskan lagi harga per unit persediaan 120.000 ditambah 125.000 dari harga per unit pembelian. Jumlahnya yaitu 245.000 lalu dibagi 2 dapatlah 122.500 rupiah. Lalu total harga menjadi 49 juta. Lalu terjadi lagi penjualan pada tanggal 7 Oktober dan 10 November masing-masing 100 unit dengan harga 122.500. Jadi persediaan tersisa 200 unit dengan harga 122.500 dengan total harga 24.500.000. Lalu pada tanggal 3 Desember terjadi pembelian persediaan sejumlah 100 unit dengan harga 130.000 dan total harganya yaitu 13 juta. Kita mencari harga jual lagi seperti biasa. Harga per unit persediaan yaitu 122.500 ditambah harga per unit pembelian 130.000. Lalu dibagi 2 dapatlah 126.250 perak. Lalu dengan total harga 37.875 perak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.